Energi kimia adalah energi yang dihasilkan oleh senyawa kimia yang stabil akibat interaksi elektron antar atom atau antar molekul. Jadi, kalau ada atom berinteraksi dengan atom akan dihasilkan energi kimia. Contohnya itu seperti batu baterai, minyak bumi, dan batu bara. Bahan-bahan untuk praktek perubahan energi kimia menjadi energi gerak yaitu pasta gigi, air, dan kertas. Untuk awalnya kita akan mengoleskan pasta gigi ke kertas. Setelah itu, kertas yang sudah dioleskan pasta gigi akan dimasukkan ke dalam air dan kertas akan bergerak. Itu merupakan salah satu perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba memasukkan kertas yang tidak dioleskan dengan pasta gigi. Dan kertas yang ini tidak bergerak secepat kertas yang dioleskan pasta gigi. Energi listrik. Energi listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik. Ini adalah contoh dari energi listrik, yaitu setrika. Yang pertama kita ambil colokan, lalu kita masukkan stop kontak dan tunggu hingga panas. Ini adalah perubahan dari energi listrik menjadi panas. Selanjutnya ada energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang mengeluarkan suara. Bunyi dihasilkan melalui getaran. Jadi, contohnya seperti kita memasukkan batu ke dalam botol aqua. Kemudian kita kocok seperti ini. Maka akan menimbulkan bunyi atau suara. Contoh lain yaitu saat kita mengetuk pintu. Contohnya seperti ini. Maka akan menimbulkan. Yang selanjutnya adalah energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah ketika cahaya dari lampu. Oke, di sini saya akan mempraktekannya. Bahan-bahan yang digunakan yang pertama adalah roll kabel atau terminal. Yang kedua ada fittingan lampu dan yang ketiga tentunya ada lampu. Langkah-langkahnya yaitu pasanglah fittingan lampu ke terminal. Oke, kalau sudah, lalu pasang lampu itu ke fittingan lampu sehingga lampunya akan menyala. Dan tentunya dapat disimpulkan semakin jauh kita dari sumber cahaya, maka semakin sedikit pengaruh cahaya tersebut terhadap penglihatan kita. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda pada suatu tempat atau kedudukan tertentu. Contohnya, sebuah kelereng diangkat ke atas kemudian dilepaskan, maka kelereng akan jatuh lagi ke bawah dengan kedudukan semula. Adapun alat yang akan diuji coba dalam praktek energi potensial ada kelereng dan penggaris. Seperti contoh berikut ini. Energi panas. Apa itu energi panas? Energi panas adalah energi yang terbentuk di dalam kerak bumi. Energi panas dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti energi panas yang berasal dari matahari, panas bumi, api, listrik, maupun gesekan dari dua benda. Contohnya menjemur baju di bawah sinar matahari. Konsep pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat mempermudah kita dalam melakukan usaha. Jenis-jenis pesawat sederhana.
Ada berbagai macam pesawat sederhana yang kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengungkit, katrol, bidang miring, roda berporos. Pengungkit. Pengungkit yaitu pesawat sederhana yang dibuat dari sebatang benda keras, seperti balok kayu, batang bambu, atau batang logam, yang digunakan untuk mengangkat atau mencongkel benda. Contohnya jungkat-jungkit sederhana. Pertama, siapkan 1 buah penghapus, kemudian 1 buah stik kayu. Terakhir, siapkan batu pipih atau kerikil seperlunya. Cara kerjanya yaitu posisikan penghapus berdiri atau tegak. Taruh stik kayu dan beri beban. Jika massa beban sama, maka jungkat-jungkit akan seimbang. Jika massa benda salah satunya lebih besar, maka jungkat-jungkit akan condong ke massa yang lebih besar. Katrol. Katrol adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ada berbagai macam katrol. Katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya, tidak menggandakan gaya kuasa. Ini adalah salah satu contoh dari katrol, yaitu menimba air. Bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu, sehingga dapat memudahkan gerak benda. Bidang miring mampu untuk mengubah gaya dan jarak, misalkan ketika memindahkan objek ke tempat yang lebih tinggi. Adapun contoh dari bidang miring yang saya praktekkan yaitu gerobak roda 1, seperti video berikut ini. Roda berporos merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah roda berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Contohnya seperti sepeda yang berjalan berikut ini. Roda berputar pada porosnya ketika dijalankan.